that he was found by the Guardian Gire attacked. Yes. Cek, halo. Pantun dulu. Mawar bersemi di batang kayu, do you love me like I love you? Selamat datang di channel Grows TV. Apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik ya. Senang sekali saya Gofar dapat menemani waktu santai Anda dengan rangkuman alur cerita Jungle Cruise. Selama 20 menit ke depan, Anda dapat mengomentari, request, kritik, dan saran alur cerita yang Mimin sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan share agar Mimin lebih semangat untuk merangkum alur cerita film lainnya. Jungle Cruise mengisahkan petualangan Lily Houghton yang dibintangi oleh Emily Blunt dalam mencari pohon legenda di belantara Amazon. Ia dibantu seorang kapten kapal bernama Frank yang dibintangi oleh Dwayne Johnson yang biasa membawa wisatawan. Langsung saja kita intro. Alur cerita film Jungle Cruise dibuka pada abad ke-16. Don Aguirre memimpin pasukan conquistador Spanyol ke Amerika Selatan untuk mencari air mata bulan. Pohon mitos yang daunnya dipercaya dapat menyembuhkan semua penyakit, luka, dan bahkan kutukan sekalipun. Setelah banyak pasukan mati, suku setempat menyembuhkan pasukan conquistador yang selamat dengan kelopak pohon air mata bulan. Akan tetapi, Aguirre menikam kepala suku tersebut dan anak buahnya menghancurkan desanya sebab menolak memberitahu lokasi pohon ajaib itu. Sebelum mati, kepala suku yang sekarat, ia mengutuk para conquistador, menjadikan mereka abadi dan tidak dapat meninggalkan sungai Amazon. Para pasukan yang mencoba melarikan diri terperangkap dalam hutan dan tidak bisa melewati batas kutukan tersebut. That he was found by the Guardian Gire attacked. Beratus tahun kemudian, tepatnya tahun 1916 di London, seorang peneliti bernama Dr. Lily Houghton dan saudara laki-lakinya, McGregor, mengklaim kepada pihak kerajaan Inggris bahwa kelopak pohon air mata bulan dapat merevolusi pengobatan dan membantu upaya perang Inggris. Dia mempresentasikan mitos yang diyakini ada pohon yang memiliki air mata penyembuhan tak tertandingi yang melegenda dan banyak ekspedisi mencarinya. Tapi hampir semua gagal dalam pencarian tersebut karena perlindungan dari alam. Houghton bersaudara kemudian meminta akses ke artefak anak panah yang baru saja diperoleh yang menurut Lily adalah kunci untuk menemukan pohon itu. Pihak kerajaan Inggris menolak permintaan tersebut dan menganggap bahwa pohon ajaib itu hanyalah mitos belaka dan ilmuwan perempuan saat itu dianggap lebih rendah. Lily pun mencuri panah itu hingga tiba saat wanita itu menyelinap masuk untuk mengambil anak panah, nyaris ketangkap oleh Pangeran Joachim, seorang bangsawan Jerman yang juga mencari pohon ajaib itu untuk membantu kerajaan Jerman dalam perang. Pangeran Joachim masuk dan mencari anak panah itu. Ternyata sudah dicuri. Dia ketahuan dan kabur. Karena tidak mendapatkan anak panah itu, akhirnya Pangeran Joachim membunuh semua orang di gedung tersebut. Kemudian ingin mencari info tentang wanita yang mencuri anak panah itu. Is that woman? Sementara Lily sudah sampai di rumah bersama McGregor dan mereka merencanakan untuk pergi ke hutan Amazon Brazil untuk mencari keberadaan pohon tersebut. Sementara di sana ada penyewaan kapal penjelajah sepanjang sungai di Amazon yang murah tapi paling menegangkan dan dijaga oleh skipper profesional yang bernama Frankie. Di perjalanan dia menjelaskan bahwa semua keindahan di hutan ingin memangsa manusia. Hey! Hands in the boat. Know this about the jungle. Scene berpindah pada McGregor dan Lily sampai di stasiun Brazil. Mereka mencari penyedia kapal wisata di sana, yaitu Mr. Nino. Sedangkan Mr. Nino sedang menagih utang setoran kapal yang dikemudikan oleh Frankie. Jika setorannya kurang, dia mengancam akan menarik kapalnya tadi.
Lalu Yet I don't, Frank, but I bet you I will. Lily dan McGregor berencana menyewa perahu dan kapten untuk memandu mereka menyusuri sungai dan hutan Amazon. Mereka sampai di kafe yang dikelola sekaligus kantor Mr. Nilo. Sementara Mr. Nilo turun dari kantornya, lalu Frankie menyelinap lewat jendela untuk mengambil kunci kapalnya. But if you came back first thing tomorrow morning, Lily menganggap Frankie adalah Mr. Nilo. Dia bersikeras untuk masuk dan membicarakan tujuannya menuju air mata kristal. Frank awalnya menolak dan bilang bahwa perjalanan itu terlalu berbahaya dan pohon ajaib itu hanyalah mitos. Meskipun dia mempertimbangkan omongannya kembali setelah melihat mata panah yang dibawa Lily. Toddler pickpockets of Delhi, so there myself, I am my. Lalu mereka membicarakan harga yang harus dibayar menuju ke sana dengan kapten yang terbaik. Negosiasi gagal karena Mr. Nilo yang asli datang dengan harga yang lebih mahal. Tiba-tiba datanglah seekor harimau yang kelaparan. Harimau itu pun bermain-main dengan Frankie, kemudian harimau itu keluar dan Frankie dianggap pahlawan. Mereka pun memilih Frank Wolf, seorang pemandu wisata perahu sungai yang menawarkan pelayaran hutan dengan tarif paling murah. Setelah mencuri kembali perahu miliknya, Frank dan Houghton bersaudara berhasil pergi. McGregor membawa koper yang berisi barang-barangnya karena terlalu berat, jadi Frank banyak membuangnya ke sungai. Sementara Lily dikurung karena mencoba menghalangi penyelundupan satwa ilegal. Tapi dia bisa menyelamatkan diri dan dengan bantuan Frankie dia bisa kabur dan melanjutkan perjalanan ke kapal. Sementara Frankie berenang. Lily memilih untuk menaiki ayunan. Ternyata Lily tidak bisa berenang, guys. Perjalanan dimulai. How nice of you to join us. to have something in my possession that may or may not be. Sementara mereka sempat diserang oleh Joachim yang memakai kapal selam Jerman. Ketika ditembaki, tiba-tiba kapalnya macet. Lalu Frankie memarkirkan kapalnya dan setelah itu kapalnya menyala dengan 1 kali tendangan. Sementara Pangeran Joachim terus menyerang dengan tembakan bawah tanah dan tiba-tiba menabrak rumah dan terdampar. Kelompok itu lolos tanpa cedera dan melanjutkan perjalanan mereka ke hilir sungai Amazon. Selama di perjalanan, mereka dihampiri ikan yang mirip lumba-lumba dan ada mitos jangan menatap mata mereka secara langsung jika tidak ingin mimpi buruk seumur hidup. Jika percaya legenda, mereka juga harus percaya kutukan. Lily mengambil gambar Frank dengan kamera dan tidak lama Frank mengambil balik foto Lily. Mereka melihat peta dan petunjuknya berbelok ke kanan. Frank ingin menuju jalan lain tapi Lily memaksa mengikuti peta. Sementara Pangeran Joachim dengan anak buahnya mengikuti dengan kapal selamnya. Karena hanya ada 1 orang yang pernah ke sana, akhirnya Pangeran Joachim ingin bertemu dengannya untuk mencari jalan pintas. Kapal Frank berlabuh di pinggir sungai karena mesinnya terlalu panas dan mereka kelaparan. Frank mencari cara untuk mencari makanan, lalu dia menembak tikus dan dimasukkan ke air. Ternyata sungai tersebut diisi oleh ikan piranha. Frank heran dengan Lily yang memakai celana. McGregor tidur di bawah kabin dan ditemani oleh harimau. Ketika Lily menggambar, Frank menemaninya dengan membawa gitar. Frank tanya tujuan Lily dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk orang yang tidak dia kenal. Lily meyakinkan tujuannya adalah untuk menyelamatkan banyak orang karena dia tidak perlu kenal untuk peduli. Tidak lama McGregor keluar dan diikuti dengan kucing besar peliharaan Frank. Mereka pun berkenalan. Great timing. Sementara Pangeran Joachim menemukan para pasukan Spanyol yang telah dikutuk dan membantu mereka untuk terbebas. Dia meneteskan air sungai untuk melunturkan kutukan dari Don Aguirre yang menjadi batu.
Muncullah 2 ular dan mematok anak buahnya Pangeran Joachim. Lalu pangeran bernegosiasi dengan ular tersebut. Sungai diledakkan dan patung itu pun hidup kembali. Joachim juga memberi pasukan Spanyol itu tawaran agar kutukan mereka dihilangkan jika mereka mau membantunya menyerang kelompok Frank. Sementara Frank menyuruh harimaunya untuk mengambil anak panah yang dibawa oleh McGregor, tapi gagal. Lalu kapal mengarungi sungai yang terjal dan bergelombang sampai McGregor hampir terjatuh. Ketika mendekati jurang, Frank berusaha membelokkan kapalnya, tapi gagal dan mereka pun hampir terjatuh, tapi selamat. Karena kejadian itu tadi, semua penghuni kapal mabuk kecuali Frank. Piranha, if you think you... Kemudian Frank dan McGregor sampai di daratan dan Lily dan harimau masih di kapal. Kemudian Lily masuk ke kamar rahasia Frank. Di dalam kabin kapal milik Frank, Lily melihat banyak foto dan sketsa penemuan modern, juga peta, gambar, dan penelitian tentang pohon air mata bulan. Lalu menanyakan pada Frank, ternyata awalnya memang tujuan Frank sama dengan Lily, yaitu mencari air mata bulan. Dia juga mempunyai peta sama seperti yang dimiliki Lily. Lalu Frank menjelaskan kalau pohon itu tidak ada. Dia terjebak di sungai ini sampai sekarang. Kemudian Lily menunjukkan kalung anak panah yang dimilikinya. Sementara McGregor bermain dengan harimau, ternyata ada suku kanibal menangkap mereka bertiga, kemudian membawa mereka ke markas mereka dan disambut dengan tarian adat. Sementara Lily mengambil sesuatu untuk melepaskan diri. Lalu Frank berbicara dengan kepala adat dan yang diinginkan kepala suku itu adalah anak panah yang dibawa Lily. Lalu Lily berkomunikasi dengan kepala suku dan Frank menerjemahkannya. Lalu Lily melepaskan diri, kemudian mereka membuka penyamaran. Namun ternyata ini hanyalah salah satu bahaya palsu dari Frank. Penipuan itu pun terbongkar. Kemudian Lily berbicara dengan kepala suku dan menanyakan arti dari tulisan di panah itu. Kepala suku itu kemudian menerjemahkan kepala panah yang mereka bawa dan memberitahu lokasi pohon ajaib yang hanya bisa mekar di bawah bulan purnama darah atau blood moon. Mereka merencanakan untuk tetap melanjutkan perjalanan mencari pohon itu. Kemudian wanita itu menerjemahkan arti gambar di anak panah itu juga. Bagi yang ingin menemukan air mata bulan harus mempunyai jiwa suci. Kemudian Lily membayar Frank dan dia bersikeras untuk berangkat sendiri ke sana. Kemudian Don Aguirre dan pasukannya menyerang mereka. Después de 400 años, la flecha. Frank! Got it. Kemudian Frank bertarung menyerang makhluk kutukan tersebut. Ternyata mereka menginginkan anak panah itu. Setelah mendapatkan, mereka pun pergi, tapi dihalangi Frank dan kemudian anak panah itu dikembalikan ke Lily sementara Frank terjatuh ke sungai dan terluka tusukan. Frank pun ditikam. Sementara itu Lily berhasil melarikan diri membawa kepala panah itu. Saat Lily berhasil melintas batas kutukan, hutan Amazon menyeret orang-orang Spanyol yang mengejar dirinya. Pengejaran berlanjut, tapi untungnya Lily selamat. Tidak lama Don Aguirre dan pasukannya berkumpul dan mereka menginginkan air mata bulan agar terbebas dari kutukan tersebut. Lalu lebah-lebah itu memberitahu Pangeran Joachim keberadaan wanita tersebut. Keesokan harinya Lily mencari McGregor dan menemukan Frank yang masih hidup dengan pedang masih menancap di tubuhnya. Lalu mereka baru mengetahui ternyata Frank juga terkena kutukan. Dia tidak bisa mati dan tidak bisa berdarah, juga tidak bisa jauh dari sungai Amazon. Lalu Lily menarik pedang itu. Ajaibnya Frank yang ditikam secara fatal bisa pulih
di keesokan paginya. Karena McGregor terluka, jadi dia tidak bisa melanjutkan perjalanan, sementara lebah itu memberitahu pangeran keberadaan anak panah tersebut. Show me where. Sementara Lily menjahit luka Frank, kemudian dia menjelaskan siapa dia sebenarnya. Frank pun mengungkapkan bahwa nama aslinya adalah Francisco dan merupakan salah satu conquistador yang berada dalam misi mulia untuk menyelamatkan Putri Aguirre yang sakit parah. Lalu Don Aguirre dan pasukannya berada di hutan Amazon. Mereka mati satu persatu, kemudian Don Aguirre diselamatkan oleh suku pedalaman, kemudian dia sembuh dan hidup kembali. Don Aguirre tidak sabar dan memaksa suku tersebut untuk memberitahu lokasi mata panah itu. Tapi ketua menolak, lalu dia membunuh mereka semua dan membakar suku tersebut. Di sana ketika kepala Spanyol menyerang para anggota suku, Frank berjuang membela penduduk desa. Setelah bertahun-tahun bertempur, Frank menjebak para penakluk di gua tempat mereka berubah menjadi batu. Dia kemudian menghabiskan waktu berabad-abad mencari pohon untuk mengangkat kutukannya sendiri, tetapi dia menyerah. Lost some friends. Proxima, yes. I named them all Proxima. Sementara McGregor mendayung kapal dengan kepala suku wanita tadi yang menyelamatkannya. Tidak lama mereka di atas kapal selam Pangeran Joachim. Wanita itu kabur, sementara McGregor karena kakinya terluka jadi nggak bisa kemana-mana dan masuk ke dalam kapal selam tersebut. Kemudian mereka menemukan markas suku tersebut dan berencana membombardirnya. Sebelum itu Pangeran Joachim memberikan tawaran untuk meminta anak panah yang dibawa Lily. Sementara Lily dan Frank melanjutkan perjalanan dengan kapalnya dan Frank mengajari Lily mengemudi kapal. Lalu dia memberikan anak panah itu kepada Frank. Kemudian dia menceritakan tujuannya. Setelah menemukan air mata itu, dia ingin menarik kutukannya. Dia lelah dan ingin beristirahat. Akhirnya mereka sampai di Water of Stone. Ternyata tempatnya ada di bawah air dan Frank membujuk Lily untuk berenang karena Frank terlalu besar untuk masuk ke sana. Lalu mereka pun berenang karena Frank terlalu besar. Jadi Lily yang masuk dan membuka gerbang tersebut. Frank terus keluar untuk mengambil udara sementara Lily terjebak di dalam. Sampai seketika Frank diserang segerombolan ikan piranha dan Lily berhasil membuka gerbang tersebut. Sayangnya Lily kehabisan nafas dan pingsan. Setelah itu air pun surut dan di sana terlihat keindahan pintu gerbang menuju air mata tersebut. Lalu kemudian Lily menolak ke sana karena jika menemukannya maka Frank akan mati. Padahal Lily ingin menghabiskan sisa hidupnya bersama Frank. Dan ternyata Lily mulai benar-benar mencintai Frank. Kemudian mereka bertemu dengan kapal selam Pangeran Joachim dan disandra, kemudian meminta anak panah tersebut dan ingin hidup abadi setelah meminum air tersebut. No. Kemudian mereka pun berangkat ke lokasi di mana pohon ajaib itu berada. Di sana mereka bertemu dengan Joachim dan pasukan conquistador yang membantunya. Perselisihan pun tak terhindari. Kemudian mereka masuk dan bernegosiasi. Karena Lily mengetahui cara mengeluarkan air mata bulan itu, kemudian Frank menawarkan diri untuk menjadi orang yang bisa membuka pohon tersebut dan meminta satu kelopaknya untuk menghilangkan kutukannya. Sementara Frank dan Lily bersama anak buahnya pangeran masuk ke sana, tapi McGregor tetap disandera di kapal. Lalu Lily membaca tulisan di pohon itu, kemudian menaruh panah itu. Ternyata di tengah anak panah itu terdapat permata, dan setelah diletakkan pohon itu hidup dan bergerak dan langsung bersemi, hingga akhirnya mereka bisa membuat pohon itu mekar kembali di bawah sinar bulan purnama darah.
Setelah itu Lily menembak Frank dan dia terjatuh sementara Lily mengambil kelopak bunga. Frank menyelamatkan McGregor sementara Lily berlari untuk mengambil kelopak bunga itu. Dia berlari dan berhasil mengambil satu kelopak bunga itu dan terjatuh dan bersandar di ranting. Sementara Pangeran Joachim ingin meminta bunga tersebut tapi Lily menolak. Dia menjatuhkannya berharap didapatkan Frank. Kemudian Frank mendapatkannya tapi lebah itu menyerang Pangeran Joachim dan akhirnya mereka menyandera Pangeran Joachim karena berkhianat. Kemudian berencana menyerang Lily CS. Kemudian Frank memanggil Aguirre dan menunjukkan bunga tersebut di tangannya. Kemudian Frank menguras air itu dan mereka semua menjadi batu. Sementara bunganya diberikan kepada Lily. Setelah menjadi batu, Lily memasukkan bunga tersebut ke dalam mulut Frank kemudian pergi. Tidak lama Frank hidup lagi dan terlepas dari kutukan tersebut. Lalu Frank berdarah dan terlepas dari kutukan tersebut. Tidak lama bunga itu tumbuh lagi lalu mereka membawanya. Diakhiri dengan presentasi McGregor tentang eksperimen perjalanan mendapatkan air mata bulan itu dan menolak untuk bergabung dengan kerajaan Inggris. Tidak lama Lily mengajari Frank mengendarai mobil. Akhirnya mereka bahagia. Oke, pesannya dapat diambil. Jangan pernah menyerah karena usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Pamit dulur, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di alur cerita lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.